Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai kearifan universal arsitektur Nusantara. Oke, kemarin banyak yang bertanya apakah kearifan universal itu sama dengan kearifan lokal. Begini, saya berangkat dari kata arifnya dulu ya. Jadi yang dimaksud dengan arif itu di dalam kearifan itu terkandung kecerdikan ya, orang yang menggunakan akalnya dan kemudian ada keluasan ilmu sehingga ketika dia mengambil satu keputusan eh, pandangannya luas dan yang penting lagi tidak berorientasi untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya atau kelompok kecil saja, tapi dia berorientasi untuk kemanfaatan yang luas, untuk kebaikan yang luas. Jadi intinya kearifan itu seperti itu, dan saya melihat bahwa kalau ada satu nilai kearifan itu adalah satu kebaikan. Kearifan itu pasti akan membawa kebaikan. Ya, jadi keputusan yang arif, yang bijaksana itu pasti akan membawa kebaikan. Dan yang namanya kebaikan karena tadi orientasinya untuk manfaat yang luas, itu pasti berlaku universal. Tidak berlaku di lokal itu saja. Gitu ya. Nah, kenapa nggak pakai istilah kearifan lokal? Yaitu tadi, karena yang namanya kearifan intinya itu adalah kebaikan yang sifatnya universal. Dia bisa diterima oleh siapapun dan kapanpun. Nah, ini kita akan coba belajar dari arsitektur Nusantara kita gitu ya. Kenapa kok belajarnya dari arsitektur Nusantara? Ya karena satu, kita tinggalnya di Indonesia yang mewarisi budaya Nusantara gitu kan ya. Kita tinggal di wilayah negara Indonesia, lahir di sini, besar di sini, mungkin nanti cari kerja di sini, punya anak, punya keturunan juga di sini ya. Ini rumah kita, ini keluarga kita, sehingga eh, apa namanya? Kita perlu memahami apa yang kita punya dulu. Dan ini menjadi satu potensi yang sangat besar untuk apa namanya? Untuk perbaikan lingkungan khususnya arsitektur di masa depan. Jadi seperti itu. Nah, ini saya berangkatnya dari sini dulu. Dari diagram diagram filosofis ini. Diagram ini sangat filosofis dan merupakan prinsip yang sangat mendasar atau basic untuk kita memahami lingkungan. Ya, ini sudah saya sampaikan di STA 1. Ini saya coba perdalam di sini. Di pengantar kayaknya juga sudah pernah saya sampaikan. Cuman di krisis saya coba lebih perdalam lagi. Di situ di diagram itu yang digambarkan sebagai lingkungan itu adalah titik-titik lingkaran itu. Ya, titik-titik lingkaran dengan garis putus-putus itu adalah lingkungan. Kenapa lingkungan tidak digambarkan dengan garis persegi? Pertama, karena lingkaran itu punya banyak sudut atau sudutnya tidak terhingga sehingga kita bisa melihat atau bisa bisa melihat satu objek atau satu lingkungan itu dalam sangat banyak perspektif, sangat banyak sudut pandang, tidak terbatas. Satu itu. Yang kedua, antara sudut pandang yang satu dengan yang lain itu dihubungkan oleh satu visi, satu misi, satu tujuan. Gitu ya. Jadi saling terkait. Kita tidak menggunakan yang kotak, apalagi kalau kotaknya dibagi-bagi, karena ilmu itu tidak pernah bisa berdiri sendiri. Ilmu yang satu pasti terkait dengan, atau disiplin ilmu ya, disiplin ilmu satu pasti terkait dengan disiplin ilmu yang lain. Ketika kita berbicara tentang arsitektur, kita juga akan berbicara tentang masalah-masalah sosial, masalah-masalah ekonomi, masalah teknologi, masalah kesehatan lingkungan, masalah psikologi, dan lain-lain. Gitu. Jadi lingkungan itu merupakan suatu jejaring atau ekosistem. Ini kalau menurut Kapra itu lingkungan itu satu keteranyaman, unsur-unsur di dalamnya itu saling terkait. Jadi kalau satu unsur rusak, ibaratnya kain, kain itu kan anyaman benang ya, anyaman benang. Jadi kalau ibaratnya lingkungan itu seperti kain itu. Kalau satu benangnya rusak, satu benangnya ketarik gitu ya, ngeredet ya, orang Jawa bilang itu ngeredet gitu ya. Jadi ketarik satu, ya rusak itu kainnya. Yang lainnya bisa brodol, bisa apa namanya ya, bisa hancur gitu. Gitu. Pasti akan mempengaruhi yang lain. Sebaliknya kalau satu satu
ada lubang misalnya di kain itu ya, ada lubang atau ada sobekan di kain itu, tapi kemudian sobekannya itu diperbaiki, maka yang lainnya juga akan ikut terjaga secara otomatis gitu ya. Jadi lingkungan itu seperti itu, kita tidak bisa lagi berpikir parsial seperti paham modernisme, mengkotak-kotakkan ilmu. Kalau ngomongin ekonomi aja, arsitektur aja, enggak. Ketika kita melihat satu lingkungan, kita harus melihatnya dari banyak sekali. Kita bisa melihatnya ya, bukan harus, kita ini nanti akan tergantung pada minat dan kemampuan kita. Jadi kita bisa melihatnya dari berbagai sudut pandang, satu. Yang kedua, antar sudut pandang itu atau antar sudut pandang itu saling terkait atau teranyam. Dan yang kedua, lingkungan itu terdiri dari unsur-unsur, di mana unsur-unsur di dalamnya itu juga saling terkait. Nah, sekarang apa unsur-unsur di lingkungan itu? Yang pertama, lingkungan itu punya dua unsur. Yang pertama adalah unsur yang sifatnya empirik, yang bisa kita alami, bisa kita rasakan, kita lihat, kita dengar, bisa kita cium baunya gitu ya. Yang satu lagi yang sifatnya metaempirik. Ya, jadi yang empirik itu yang bisa diindra, ditangkap oleh panca indera. Suara, bau, apalagi bentuk-bentuk, warna, itu semuanya bisa ditangkap oleh panca indera atau bisa diraba, ya, diterawang. Nah, itu semuanya yang empirik itu sifatnya seperti itu. Nah, selain yang sifatnya empirik, ini yang empirik itu karena ditangkap oleh panca indera, biasanya kemudian akan lebih banyak diolah di otak. Otak ini adalah kerja akal ya. Jadi proses menganalisis itu ada di situ. Nah, selain yang terindra, ada juga unsur-unsur lingkungan yang sifatnya tidak bisa diindra. Dan celakanya ya, tidak bisa dibuktikan adanya. Apa itu yang metaempirik contohnya? Ya, yang gampang aja deh sekarang, masa depan atau 1 jam ke depan. 1 jam lagi, kita nanti 1 jam lagi tuh mau makan apa? Itu kira-kira empirik apa metaempirik? Ya, bahasa agamanya itu gaib ya. Yang metaempirik itu yang gaib. 1 jam ke depan kita mau makan apa? Itu empirik apa metaempirik? Kita nggak tahu kan ya, nggak tahu kita nanti masa depan 1 detik ke depan, 1 menit ke depan itu apa yang akan terjadi. Itu yang metaempirik atau yang gaib. Itu contohnya ya. Terus ada lagi misalnya yang metaempirik, yang muslim ini percaya ada malaikat ya, itu perlu dibuktikan apa enggak perlu kan ya. Jadi kita percaya ada malaikat dan itu tidak perlu dibuktikan karena memang tidak bisa dibuktikan. Ya pokoknya percaya aja. Atau yang lain, ya yang agama lain mungkin bisa mencari contoh sendiri. Dewa misalnya, dewa itu yang mana? Sosoknya yang mana? Tidak bisa dibuktikan. Tapi yang memeluk agama, yang meyakini dewa-dewa itu ada, pasti percaya. Gitu ya. Jadi ada yang sifatnya empirik, ini bisa kita analisis, bisa dibuktikan keberadaannya, dan ada yang sifatnya metaempirik yang kita cukup percaya saja. Oke, ya, ini unsur lingkungan itu seperti itu. Ya, unsur lingkungan seperti itu. Ya, orang ini nanti pelan-pelan menyerapnya pelan-pelan. Jadi kita harus melihat lingkungan itu dalam satu kerangka yang utuh. Tidak boleh melihat bahwa lingkungan itu cuma unsur empirik saja, tidak ada unsur metaempiriknya gitu. Jadi dua-duanya ada, nyata, real, ada real. Ya, cuman yang satu bisa dibuktikan dengan akal, yang satu lagi cukup diyakini atau kita percayai dan tidak perlu dibuktikan. Tuh ya. Oke. Kemudian itu tadi unsur-unsur lingkungan. Nah, dua-duanya ini juga saling berinteraksi. Ada keterjalinan juga di antara keduanya itu. Gitu. Jadi antara unsur yang empirik dengan yang metaempirik itu juga ada keterjalinan. Ya, satu unsur akan berpengaruh pada unsur yang lain. Nah, ini ilmu modern tidak sampai ke sana. Oke, nanti kita lihat bagaimana ininya, bagaimana terapannya gitu ya. Oke, ini sekarang manusia, kita lihat manusianya. Manusia itu adalah pusat di lingkungannya.
Kenapa? Karena manusia itu diberi dua alat. Yang pertama, dia punya akal yang gunanya untuk menganalisis tadi, dan yang kedua, dia punya perasaan atau rasa. Rasa itu yang bisa menangkap yang halus-halus tadi. Yang meta empirik tadi pada satu titik tertentu akan bisa ditangkap oleh rasa atau diyakini ya. Ketika yakin itu rasa. Yakin itu rasa. Ketika diyakini, maka berarti rasanya yang bekerja atau perasaannya yang bekerja gitu ya. Jadi punya dua alat ini, ada akal, ada rasa. Dan dengan dua alat ini, terutama karena akalnya ini, manusia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk yang lain. Malaikat, dia tidak punya akal, dia tidak akan bisa berpikir secara logis dan analitik gitu. Cuman manut aja, disuruh apapun dia pasti nurut gitu ya. Tidak ada nafsu, tidak ada pembangkangan istilahnya. Tapi manusia punya dua-duanya, punya akal dan punya rasa. Dia bisa menimbang, menganalisis dengan akalnya, dan rasanya itu nanti akan yang memandu. Ya ini baik, itu pasti rasanya ngomong, hatinya bicara. Ketika kita akan melakukan satu keburukan, coba diingat-ingat sendiri, pasti ada itu dalam hati yang bilang jangan gitu ya. Itu kalau halus nangkep rasanya ya dituruti, kalau enggak sudah ketutup dengan yang lain-lain ya enggak tahu gitu ya. Jadi ada dua alat itu. Dalam berpikir, dalam menganalisis pun seperti itu. Jadi tidak semuanya itu datangnya dari otak. Kadang-kadang kita menerima ide yang sifatnya intuitif. Intuitif itu adalah ketika akal dan rasa itu bekerja bersama-sama gitu ya. Akal dan rasa bekerja bersama-sama, maka yang namanya intuisi, ilham itu akan bisa kita tangkap, kemudian ditimbang-timbang, diterima atau tidaknya itu pakai rasa. Oke. Jadi seperti itu, maka manusia dengan kemampuannya yang luar biasa semacam itu, dia menjadi pusat di lingkungannya sekaligus mengemban tanggung jawab sebagai khalifah. Khalifah itu artinya pengelola lingkungannya. Manusia bertanggung jawab terhadap apapun yang dia perbuat di muka bumi. Ya, ketika dia melakukan kebaikan, maka dia akan menerima kebaikan. Ketika dia melakukan keburukan, dia juga akan mendapatkan keburukan. Bisa diterima seketika itu juga, bisa juga keesokan harinya, atau nanti di masa depan, atau nanti di kehidupan berikutnya. Ya, ini beda-beda kepercayaan kita. Tapi itu kita yakini seperti itu. Nah, manusia memiliki dua garis. Yang pertama, garis vertikal, yaitu bagaimana manusia menempatkan dirinya sebagai makhluk Tuhan. Ya, karena tadi dia ditugaskan di bumi sebagai khalifah, sebagai pengelola, dia bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Intinya manusia datang ke bumi itu tanpa bawa apa-apa gitu ya. Dikasih badan, dikasih kemampuan, kasih akal, kasih rasa, kasih macam-macam, kasih keluarga, kasih lingkungan, kasih segala sesuatu yang dia dapat di hidupnya itu dia cuma tinggal nerima aja. Tinggal nerima. Nah, nanti apapun keputusan. Nah, ini tinggal terima untuk apa? Untuk tadi menjalankan perannya sebagai pengelola lingkungan itu. Ya, nanti dia akan mempertanggungjawabkan semuanya kepada yang punya siapa? Ya Tuhan itu tadi. Gitu. Kemudian jadi ini pandangannya itu tidak di kehidupan sekarang saja, tapi juga di tahap-tahap berikutnya. Ya, ini yang namanya future itu, futuristik itu seperti itu, sampai jauh jangkauannya ke dimensi-dimensi berikutnya. Nah, selain itu dia juga punya garis horizontal. Garis horizontal itu adalah hubungan sosial manusia. Manusia bagaimana berhubungan dengan manusia yang lain, bagaimana dia memperlakukan makhluk-makhluk yang lain, tidak hanya makhluk yang kita sebut di IPA itu sebagai makhluk hidup, hewan, tumbuhan, manusia saja, tapi juga yang benda mati, batu, pasir, tanah, kaca, genteng, dinding dan lain-lain. Ya. Dan ini ada tambahnya yang tidak ada di IPA, karena IPA itu ilmunya ilmu empirik. Dan yang tidak kelihatan. Ya, jadi itu ada yang disebut dengan social line. Nah, nanti kita lihat. Ini ilmu yang luar biasa, sangat tinggi. Saya mendapatkannya dulu dari guru saya, dan kemudian dari perjalanan mengamati
arsitektur di Nusantara itu ada banyak hal yang saya temukan yang memperkuat ide-ide mendasar semacam ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat arsitektur di mana posisinya. Arsitektur itu adalah perwujudan budaya. Jadi manusia itu dalam melakukan aktivitasnya, dia membutuhkan tempat tinggal. Dia ada di lingkungannya. Karena tadi dia punya akal, punya rasa, dia akan meng-create atau mendesain lingkungan di mana dia tinggal itu sesuai dengan uh, ide-idenya, sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan di sini bukan hanya kebutuhan jasmani saja, tapi juga kebutuhan untuk mengekspresikan dirinya, ya, untuk mengekspresikan dirinya. Nah, ini nanti banyak sekali dimensi. Di seperti itu, makanya arsitektur itu ilmunya sebenarnya sangat-sangat kompleks, sangat kompleks. Oke, nah, karena kita melihat arsitektur sebagai artefak budaya atau sebagai perwujudan budaya, di mana budaya ini jangan dilihat dalam makna sempit, yaitu seni budaya saja, barang-barang yang punya nilai seni gitu ya, atau adat istiadat, turun-temurun ritual atau yang ketradisionalan lainnya, enggak. Tapi budaya ini coba dilihat dalam lingkup yang luas, yaitu budaya itu adalah hasil pemikiran, atau kalau katanya Pak Kuncharaningrat, budaya itu adalah hasil karya, hasil dari rasa, karsa, dan karya gitu ya. Jadi ada kehendak, ada rasa tadi, ada hal-hal yang ingin diekspresikan dari dalam hatinya, dari dalam dirinya, kemudian ada kehendak juga, dan ada perwujudannya, ada karya yang terwujud secara empirik gitu ya. Nah, dengan menempatkan arsitektur itu sebagai perwujudan budaya, artefak itu artinya benda ya, budaya yang diekspresikan dalam bentuk benda. Bendanya apa? Bendanya lingkungan, bisa bangunan, bisa ruang luar, bisa rumah dan lingkungannya, ya. Jadi luas, atau kota, atau permukiman, atau kampung dan lain-lain. Jadi arsitektur itu adalah artefak budaya. Nah, dengan prinsip-prinsip seperti yang saya sampaikan tadi, dengan kemampuan atau dengan peran utama manusia sebagai khalifah yang dia meng-create lingkungannya yang kemudian kita sebut sebagai arsitektur, maka prinsip dalam berarsitektur itu secara hakikat atau tujuan dalam berarsitektur secara hakikat itu harusnya bisa sampai pada prinsip memayu hayuning bawono. Apa itu artinya? Memayu hayuning bawono itu artinya lingkungan kita, alam kita, semesta kita itu sudah diciptakan begitu sempurna dan indah oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah, oleh siapapun sebutannya ya, tergantung kepercayaan Anda masing-masing. Sudah diciptakan sedemikian indah dan sempurna. Nah, tugasnya manusia itu adalah mempercantik. Karena tadi tugasnya sebagai khalifah ya. Jadi dia tugasnya adalah mempercantik, memanfaatkan apa yang ada di lingkungannya itu dengan sebaik-baiknya untuk lingkungan yang lebih baik. Oke, ini prinsip dasar yang bisa saya sampaikan sebelum masuk ke poin tentang kearifan universal arsitektur Nusantara. Nanti akan kita lihat bagaimana perwujudan dari kearifan universal di arsitektur Nusantara itu dari beberapa contoh kasus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin mungkin masih pada bertanya-tanya ya tentang kearifan lokal dan kearifan universal. Itu bedanya apa, persamaannya apa gitu. Jadi intinya begini, kalau kita berangkat dari kata arif, yang dimaksud dengan kearifan atau kebijaksanaan, itu pasti semuanya berlaku universal. Ya, karena yang namanya kebijaksanaan itu atau kearifan itu pasti tidak akan pernah berorientasi pada diri pribadi saja. Ya, yang namanya kearifan atau kebijaksanaan itu pasti mempertimbangkan hal-hal yang lain, gitu, hal-hal di luar kepentingan diri sendiri. Nah, gitu ya. Dan yang namanya dan ini merupakan satu nilai luhur atau satu kebaikan gitu ya.
ketika kita tidak selfish atau tidak egois, ya kasarannya seperti itu. Ketika akan memutuskan sesuatu itu kita memikirkan atau mempertimbangkan kemanfaatan atau hal-hal yang lain yang lebih besar. Nah, disitulah letak kebijaksanaan atau letak kearifan itu. Dan sumbernya dari siapa? Ya dari manusianya gitu. Dan ini tidak berlaku lokal sebenarnya gitu. Jadi istilah yang saya pakai di sini adalah kearifan universal. Karena yang namanya kebaikan itu pasti akan bisa diterima oleh siapapun. Ya, oleh siapapun dan kapanpun. Kemarin mungkin saya pernah mencontohkan yang namanya mencuri itu dimanapun dan kapanpun itu ya pasti tidak baik ya, meskipun ya kondisional dalam arti kita bisa melihat dari beberapa segi ketika akan menjatuhkan hukuman kepada seorang pencuri gitu ya. Oh, dia mencuri mungkin karena lapar misalnya, seperti itu. Ada hal-hal lain di balik itu, tapi kan intinya yang namanya mencuri itu tetap tidak baik. Ini berlaku universal dimanapun kapanpun. Kemudian yang namanya memberi, ya, yang namanya memberikan sesuatu, membuat orang lain senang, itu adalah kebaikan, ya, yang juga berlaku universal. Kamu senyum, kalian senyum ke orang lain, kemudian orang lain itu senang, itu nilai kebaikan yang bisa diterima oleh siapapun, ya, diterima oleh siapapun. Jadi yang saya maksud dengan kearifan universal ini sebenarnya adalah nilai yang ada di bagian inti atau hakikatnya gitu. Ada inti atau hakikatnya yang ini bisa diterima oleh siapapun dan kapanpun, itu intinya gitu. Nah, yang namanya nilai-nilai itu biasanya terbungkus oleh